Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Nah, untuk memulai, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Untuk berdoa bisa dipimpin oleh Mbak Iis. Silakan Mbak Iis. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mbak Iis. Kemudian untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ibu absen dulu ya. Mas Habib. Hadir, Bu. Mas Tulis. Hadir, Bu. Mbak Intan. Hadir, Bu. Ini sepertinya ada yang tidak masuk ya, satu ya. Mas Arif Jatmiko. Ya, Bu. Ada yang tahu? Sakit, Bu. Oh, baik. Tetap jaga kesehatan ya, anak. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai 5R dan APD. Mungkin Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Maaf, sebentar ya nak. Sebentar. Jaringannya di sini kurang stabil. Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Untuk materi ini ya kita itu mempelajari tentang penerapan budaya kerja industri 5R dan APD sesuai dengan prosedur. Coba ada yang tahu apa 5R? Mungkin Mas Ari. Ya, Bu. Mas Ari pernah dengar 5R? Pernah, Bu. Rapi, resik. Lupa lagi, Bu. Cuma ingat 2. Bagus, Bapak. Akan kita belajar ya. Kemudian APD, mungkin Mas Ulis. Apa itu APD, Mas Ulis? Alat pelindung diri, Bu. Bagus. Contohnya, coba Pak Ulis bisa disebutkan. Apa ya, Bu ya? Helm. Terus apa lagi ya, Bu ya? Kacamata. Bagus. Terima kasih. Apalagi? Terima kasih, Oke, Mas Bu. Ulis. Ya, Mas Adi, terima kasih. Kemudian, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran 5R dan APD, apa ada yang masih ingat materi sebelumnya mengenai K3? Mungkin ada yang masih ingat atau K3? Mungkin Mbak Intan? Maaf Bu, tidak terdengar, putus-putus suara Ibu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran 5R, apakah ada yang masih ingat di materi sebelumnya mengenai K3? Mbak Intan bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu K3? K3 itu tentang keselamatan Bu, keselamatan kerja. Boleh. Nah, terima kasih Mbak Intan. Kemudian nih, untuk tujuan pembelajarannya, pertama itu mampu
memahami jenis-jenis APD dan fungsinya. Yang kedua, memahami budaya kerja industri 5R. Dan yang ketiga itu mampu menganalisis risiko kemudian karena tidak diterapkannya budaya kerja 5R dan APD sesuai prosedur. Nah, untuk yang sebelumnya dan lagi di sini kita ingatkan lagi apa itu K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja ya, serta lingkungan hidup dapat diartikan sebagai keselamatan dan kesehatan kerja menyangkut berbagai unsur yang terlibat dalam kegiatan aktivitas kerja, seperti orang yang melakukan kegiatan kerja, operatornya, kemudian benda yang dikerjakan, alat atau barang yang dikerjakan, mesin yang digunakan, serta lingkungan dan tempat kerja. Kemudian sasaran utama dari K3LH itu untuk mencegah kerugian dari kejadian kecelakaan seperti cacat, kematian atau kerusakan lainnya sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Nah, ini merupakan kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama itu kerusakan dan kekacauan pada alat, mesin, barang yang dikerjakan serta kerja. Yang kedua, kesedihan dan gangguan psikologi. Yang ketiga, cedera dan cacat. Dan yang keempat itu kematian. Kemudian kecelakaan kerja itu biasanya terjadi karena dua faktor utama, yaitu tindakan pekerja ceroboh, ini mencakup operatornya. Kemudian yang keduanya itu kondisi tidak aman, itu bisa dari mesinnya yang sudah tua, kemudian lingkungan kotor, kemudian kurang kebersihan ya, seperti itu. Nah, di sini Ibu minta kalian mengamati tentang simulasi kecelakaan kerja di tempat kerja. Yang ini Ibu contohkan itu karena kerja. Nah, coba disimak ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalian amati. Never use a grinder with an abrasive wheel. If not, setelah diamati kemudian didiskusikan. Melalui kelompok nanti dibagi kelompoknya setelah selesai dari materi yang Ibu sampaikan ini untuk menganalisis kira-kira apa yang menjadi penyebab kecelakaan ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya kalian harus tahu apa itu pelindung diri. Dan ini macam-macam alat pelindung diri. Yang pertama pelindung kepala, mungkin bisa ada yang mencontohkan pelindung kepala itu seperti apa? Mungkin Mbak Iis. Iya Bu, kalau menurut saya yang seperti ini aja berhelm ya Bu ya? Iya, kemudian untuk pelindung mata. Pelindung matanya ini kacamata Bu. Nah, bagus. Nah, untuk pelindung telinga itu ya berarti yang seperti ini ya, ini untuk penjelasannya. Ini fungsinya masing-masing. Terdiri dari pelindung kepala, pelindung mata, telinga, pelindung badan, pelindung alat pernapasan, kemudian pelindung tangan, dan pelindung kaki. Nah, kemudian kita masuk ke materi 5R. Apa itu 5R yang sudah tadi disebutkan ya sama Mas Arif? Itu terdiri dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kemudian ini untuk masing-masingnya budaya kerja industri 5R itu merupakan prosedur yang mengatur
individu memperlakukan untuk pekerjanya secara baik. Yang pertama itu ringkas. Coba bisa dibacakan. Siapa ini di sini yang hadir? Mbak Joyce. Ya, Ibu. Untuk yang ringkas. Ya. Memutuskan dengan tugas untuk memilah dan membedakan antara yang diperlukan dengan yang tidak, Ibu. Nah, bagus. Terima kasih Mbak Joyce. Jadi, kita itu memilah apa yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Kemudian yang kedua, rapi, menata barang sehingga mudah dan cepat ketika kita mencari. Yang ketiga itu resik. Selain membersihkan, namun juga kita harus merawat agar fungsinya terjaga dengan baik. Nah, yang keempat, yaitu rawat, memastikan seluruh aktivitas yang perlu dilakukan dilaksanakan secara konsisten dan teratur. Jadi, di bagian yang rawat ini, di R yang keempat, itu kita memastikan seluruh aktivitas dari R pertama dan ketiga itu terlaksana secara konsisten dan teratur. Dan R yang terakhir yaitu rajin, membiasakan kebiasaan baik yang harus dibudayakan di tempat kerja. Seperti itu. Mungkin untuk sampai sini ada yang ditanyakan. Baik, jika tidak bisa dilanjutkan dengan proses diskusi. Ini untuk langkah-langkah pengerjaannya ya anak-anak. Kalian harus memahami materi yang sudah Ibu bagikan tadi sebelum ketika dimulai awal pembelajaran. Kemudian video kecelakaan kerja yang sudah Ibu tayangkan itu diamati, kemudian didiskusikan secara kelompok dan tugasnya itu dikerjakan di LKPD yang telah Ibu berikan. Silahkan anak-anak diskusikan untuk kelompoknya dibuat jadi 3 aja ya. Untuk kelompok yang pertama itu Mas Habib, Mbak Intan, sama Mas Arif. Nah, Ya, Bu. Stop share dulu ya. Mas Habib, Mbak Intan, sama Mas Arif. Nah, yang kedua, Mbak Fitria sama Mas Sulis. Kemudian yang ketiga, Bu Joy sama Pak Arif Jatmiko. Ya, Bu. Ibu, saya belum kebagian kelompok, Bu. Oh, Mbak Is masuk ke kelompok 2 aja ya. Baik, Bu. Silakan diskusikan. Bagaimana? Apakah ada kendala? Bu, izin bertanya, Bu. Baik, Mas Sulis. Kalau irplak masuk ke dalam APD juga tidak ya, Bu ya? Irplak masuk, Mas. Masuknya itu ke alat pelindung pendengaran. Ya, alat pelindung telinga. Itu dari kebisingan. Gitu kan kalau misalkan di bengkel itu kan berisik sekali ya, Mas ya. Iya, Bu. Tuh. Bu, saya mau nanya, Bu. Baik, Mas. Pertanyaannya silakan. Kalau Rondi anti peluru masuk alat perlindungan nggak, Bu? Nah, masuk alat perlindungan diri, cuman nanti itu diterapkannya menyesuaikan dengan tempat kerjanya. Kalau misalkan Mas Arif kerjanya di mesin bubut, ngapain pakai alat pelindung badan anti peluru ya? Gitu. Iya, Bu, iya, Bu. Wear aja, kacamata, masker, kemudian earplug, helm bila perlu, seperti itu. Arif mau ke Rusia, Bu, mau ikut perang katanya, Bu. Saya mau kerja di PP Pindad, Bu. Jadi ada senapannya.
Bagus, bagus. Mudah-mudahan tercapai ya Mas Arif ya cita-citanya ya. Jangan Amin, Bu. bosan belajar. Ya. Nah, mungkin hasil diskusi sudah selesai. Diskusinya apakah ada kendala? Mungkin ada yang bisa presentasikan hasil dari kelompok L1, Mas Habib. Boleh Bu, bisa di-share screen lagi. Baik, sebentar ya. Sebentar. Silakan diperhatikan lagi. Kira-kira apa nih di sini nih? Yang jadi penyebab itu apa? Di sini berarti pentingnya penerapan K3LH dalam pembelajaran di bengkel untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Never use a grinding wheel without a guard. Not only Itu does the guard help tidak dari protect you kelompok from dua ada yang falling, mau but it ensures you don't menambahkan attack hasil the belt diskusinya. of the wheel than permitted. An over-rotated wheel can explode, Baik, sending Bu. a sharp bullet to maim or Ya Bu, mungkin bisa menampilkan hasil dari diskusinya dan menyebutkan. ya Bu. Setelah diskusi menurut kelompok 2 itu Bu, kesalahannya itu kalau dilihat dari video, yang pertama tidak memakai alat pelindung diri, yang kedua posisi penggunaan alat yang salah sepertinya Bu. Ya, bagus. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Bagaimana? Sudah bagus ya dari penjelasan kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, untuk kelompok 3, mungkin bisa Ibu minta menyimpulkan dari hasil diskusi di kelompok 3 seperti apa setelah melihat tayangan video kecelakaan kerja ini. Silakan yang kelompok 3. Iya, Ibu. Ya, Jo. Gimana Ya, Mbak? Ibu. Hasil dari kelompok 3 itu yang pertama penggunaan alat tidak memakai APD sesuai dengan standar yang diwajibkan digunakan. Lalu yang kedua penggunaan alatnya itu tidak sesuai dengan prosedur Ibu. Good. Nah, seperti itu ya. Terima kasih sudah menyampaikan. Bagus, mungkin dari tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari materi pembelajaran hari ini. Mungkin dari Mbak Fitri ya. Iya, Ibu. Kalau menurut saya, kesimpulan untuk hari ini adalah penggunaan APD itu harus merupakan menjadi komponen utama, Bu.
Jadi penggunaan APD itu akan terkait dengan K3 seperti itu, Bu. Jadi memang harus digunakan. Bagus, Mbak Putria. Beri tepuk tangan Mbak Putria, teman-teman. Nah, untuk saat ini apakah ada yang ingin bertanya atau ada hal yang tidak dipahami? Jika tidak, mungkin jika ada yang tidak dipahami atau ada kendala selama pembelajaran bisa dikomunikasikan ya. Nah, nanti akan Ibu kirim untuk lembar tes individunya melalui Google Classroom ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya itu kita akan membahas mengenai bahaya-bahaya di tempat kerja. Mungkin untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi anak-anak? Sebelum Ibu tutup. Sudah, Bu. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Mungkin untuk mengakhiri, silahkan ditutup untuk berdoa itu sama Mas Sulis. Silahkan Mas Sulis. Ya, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menutup percayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Sudah selesai. Terima kasih Mas Sulis. Untuk saat ini mungkin hanya cukup sekian. Terima kasih anak-anak semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.